Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama dengan keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema selesaikan persoalan dengan hati yang dingin. Ketika Chung Tzu sedang berjalan-jalan, ada seorang pemuda menghampirinya. Pemuda itu meminta bantuannya untuk mengatasi sifat buruknya. Tanya Chung Tzu, "Apa masalahmu?" Pemuda itu menjawab, "Guru, aku ini orang yang sangat emosional. Aku cepat marah. Bagaimana caranya menghentikan sifat buruk itu?" Chung Tzu berkata lagi kepada pemuda itu, "Tunjukkan kemarahanmu itu kepadaku. Mungkin itu akan sangat menarik." Pemuda itu menjawab, "Aku sedang tidak marah saat ini, jadi aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu." Kata Chung Tzu, "Baiklah, bawalah saja padaku kalau suatu saat nanti kamu sedang marah." Pemuda itu mulai mengeluh kepada gurunya, "Tetapi aku tidak bisa membawanya kepadamu. Tentulah kemarahanku itu hilang ketika ku bawa kepadamu." Dengan bijak Chung Tzu berkata lagi, "Jika demikian, menurutku kemarahanmu itu bukanlah bagian dari dirimu. Maka jika bukan merupakan bagian dari dirimu, pastilah sifat burukmu itu datang dari luar. Jadi, jika suatu saat nanti kamu marah lagi, pukullah dirimu sendiri dengan tongkat hingga rasa marah itu hilang. Dengan demikian sifat burukmu juga akan hilang." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sering kita mengeluh tentang persoalan yang sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Kita begitu dalam memperhatikannya, seolah-olah hal itu begitu penting, seolah-olah hal itu yang sangat mendominasi hidup kita. Akibatnya kita menjadi panik, bisa-bisa menjadi stres karena terlalu memikirkan hal itu. Siapa yang kemudian akan menderita? Kita sendiri. Karena itu kita mesti membedakan antara persoalan yang berasal dari dalam diri kita sendiri dan persoalan yang berasal dari luar diri kita. Kita mesti secara kritis menilai persoalan-persoalan itu. Kalau kita susun strategi untuk mengatasinya, kita dan akar persoalan yang datang dari luar diri kita, lalu segera kita selesaikan dengan hati yang dingin. Lantas, persoalan yang berasal dari dalam diri kita pun kita usahakan untuk diselesaikan dengan baik. Mungkin kita butuh bantuan orang-orang lain untuk melihat secara jernih persoalan yang sedang kita hadapi. Untuk itu dibutuhkan suatu kerendahan hati. Kita mesti membuka hati kita lebar-lebar, sehingga persoalan yang ada dalam diri kita dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai orang beriman, kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita ingin melibatkan Tuhan dalam suka dan duka hidup kita. Tuhan akan membantu kalau kita berani membuka diri kepada Tuhan dan sesama. Saudara dan saudari yang terkasih,
Marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.